Halo semuanya, perkenalkan saya Novalina Afilawardani, mahasiswa aktif dari program studi akuntansi dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai topik bencana banjir yang terjadi di Bekasi pada bulan Februari 2025 kemarin. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Margareta Yulia SS yang berprofesi sebagai guru. Dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai topik banjir yang terjadi di Bekasi pada Februari 2025 kemarin. Baik, kepada Ibu Margareta, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai topik yang saya sebutkan tadi. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap bencana banjir yang terjadi di Bekasi pada bulan lalu? Ya, terima kasih kesempatannya, Mbak Nova. Ya, menurut saya secara subjektif ya, atau saya ya, maksudnya menurut saya sendiri itu banjir itu di mana-mana kan banjir ini fenomena tidak di Bekasi saja kan waktu itu. Jadi di Pulau Jawa khususnya itu karena kan memang informasi dari BMKG kan cuaca ekstrim ya. Jadi karena memang cuaca ekstrim jadi banjir itu tidak hanya disebabkan oleh perilaku manusia saja, tapi karena memang didukung oleh uh, apa apa namanya didukung oleh cuaca. Cuaca saat ini iklim kita itu memang tidak apa tidak baik-baik saja ya iklimnya. Nah, itu diperparah lagi dengan perilaku manusia terhadap lingkungan. Jadi menurut pribadi saya itu karena yaitu perilaku manusia yang kurang menjaga lingkungan. Kayak penebangan hutan itu sangat untuk pembukaan lahan, untuk pembukaan perumahan, untuk pertanian, itu sangat diperlukan pohon-pohon untuk menahan, terutama di daerah tinggi ya. Bekasi kan daerah yang harusnya dia jadi penampungan air kan, maksudnya air tanah itu harusnya di sana. Tapi karena minimnya ruang hijau atau ruang yang untuk air tanah, penyerapan air tanah tidak ada. Jadi terlalu banyak penduduk, pembukaan lahan pertanian juga itu menyebabkan parahnya banjir saat ini. Dimanapun, khususnya di Bekasi yang beritanya sudah kemana-mana itu. Menurut saya seperti itu Mbak Nova. Iya, terima Ya. kasih atas tanggapan dari Ibu Margareta. Lalu, menurut Ibu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap peristiwa ini atau mungkin bencana banjir yang terjadi di Indonesia secara umum? Ya, ini pemerintah harus turun tangan atau harus ya karena memang tanggung jawab pemerintah untuk kayak penebangan hutan dan sebagainya itu tidak ada masyarakat pada umumnya tidak akan menebang kalau tidak ada izin karena hutan di seluruh Indonesia ini adalah milik perhutani. Siapa yang punya perhutani? Pemerintah ya kan. Jadi pemerintah memang harus turun tangan. Banyak yang dikatakan oknum-oknum yang pembalakan liar dan sebagainya, illegal logging seperti itu. Nah, itu siapa yang mengizinkan? Itu tentu pejabat daerah. Setiap daerah mempunyai hutan. Jadi yang berwenang untuk memberikan izin penebangan hutan ataupun pengelolaan lingkungan itu adalah pejabat daerah setempat, misalnya kabupaten, bupati, gubernur, dan sebagainya ke atas. Kayak gitu. Jadi pemerintah harus menyediakan lahan untuk penyerapan, terutama biopori untuk menyerap air supaya tidak terjadi lagi banjir, dan penghijauan itu harus ada penghijauan. Bagaimana caranya? Kita juga harus melibatkan masyarakat karena masyarakat ini terlalu banyak sudah kan ya. Jadi khususnya di Pulau Jawa ini terlalu banyak sekali, populasinya terlalu banyak, lahan yang dibutuhkan untuk perumahan juga banyak.
pertanian juga banyak, otomatis kan itu permintaan dan penawarannya seperti itu. Kalau di ekonomi, menurut saya karena penduduknya banyak, jadi kita harus memiliki pangan ya, stok pangan yang banyak dan harus ada lahan pertanian juga. Jadi saling berkesinambungan. Nah, pemerintah, kenapa saya pemerintah harus bertanggung jawab atas semua ini, yaitu terutama dinas sosial juga. Jadi kalau ada bencana pasti dinas sosial dan BNPB yang memberikan bantuan dari pemerintah melalui mereka ya. Jadi untuk itu pemerintah seharusnya lebih kayak lebih memberikan bukan pernyataan ya, memberikan struktural gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya pejabat ini memutuskan ini, itu harus sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi tidak semua punya pantai ya kan, tidak semua daerah punya pantai, tidak semua daerah punya hutan, punya gunung kayak gitu. Jadi melalui itu diharapkan pemerintah setempat itu memahami kontur daerah mereka masing-masing, sehingga apa yang akan dilakukan untuk pembangunan selanjutnya itu lebih tersistematis, tidak ngawur. Kayak yang contohnya kemarin saya agak melebar sedikit di kayak pagar laut yang di Jakarta dan sekitarnya itu kemarin kan ada berita itu katanya untuk abrasi dan sebagainya, itu pejabat daerah yang melakukan. Jadi kayak sama dengan peristiwa banjir di Bekasi misalnya, seperti itu yang saya pelajari dari berita-berita itu ya begitu, karena pemerintahan yang dulu atau misalnya bupati atau ini yang sebelumnya mengizinkan pembukaan lahan untuk perumahan, untuk yang kebanyakan sih untuk perumahan, karena di daerah Bekasi itu yang saya tahu itu daerah kayak banyak pendatang di situ. Terus industri banyak, akhirnya kan kalau industri banyak, pabrik-pabrik pasti pendatang banyak ya kan, pekerja karyawan di situ. Akhirnya mereka akan membuka lahan pertanian dipakai untuk perumahan, hutan dipakai untuk pertanian, jadi naik ke atas. Imbasnya kemana? Ya di bawahnya. Imbasnya di situ. Jadi pemerintah diharapkan tidak sembarangan memberikan izin untuk lingkungan. Jadi diprioritaskanlah lingkungan, karena memang sudah terlalu tua ya buminya dan penduduknya semakin banyak, jadi itu harus dipertimbangkan. Menurut saya seperti itu Kak. Apakah terlalu panjang? Enggak, jadi intinya seperti itu. Iya, terima kasih. Ini tidak terlalu panjang, masih banyak durasinya. Ya, ada durasinya ya. Oke. Iya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi untuk izin-izin terutama di daerah, karena kuncinya itu di daerah. Nasional, pemerintah pusat tidak akan tahu. Kalau di daerah, dari bupati, dari kota, wali kotanya tidak laporan, ya kan? Akhirnya taunya dari berita, pusat dari berita. Kayak kemarin yang melebar sedikit ke gas. Menteri Keuangan taunya gas kilo 3 kilogram itu taunya dari sana memang 12.000. Setelah tahu di masyarakat beredarnya 22.000 sekian, akhirnya akhirnya jadi semuanya berubah ya kan. Nah, taunya sudah lama, sudah padahal berapa puluh tahun itu sudah harganya naik-naik terus, itu kan berapa puluh tahun baru tahu sekarang karena ada audit. Banyak-banyak audit saja dari pemerintah gitu, dari pusat maksudnya. Sekarang sudah bagus itu auditnya, lumayan. Semoga diteruskan aja. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak pada Ibu Margareta yang sudah mau berbagi pendapatnya atas topik yang saya ambil kali ini. Iya. Terima kasih banyak buat Bu Reta atas kesempatannya untuk mau mengikuti wawancara saya kali ini. Oke. Sekarang sudah bisa dipersilahkan untuk keluar dari mic. Makasih banyak Bu. Iya, selamat malam.